Unjuk rasa tolak reklamasi Pantai Ancol berujung ricuh. Seorang pria digerebek istrinya yang tengah hamil saat berselingkuh di kamar indekos. AC Milan raih kemenangan fantastis saat mengalahkan Juventus 4-2. Halo, selamat malam pemirsa. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji materi terkait Pilpres 2019 yang diajukan politikus Rahmawati Soekarno Putri. Namun keputusan dinilai tidak bermanfaat. Bersama saya, Mirpa Suri, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, masa aliansi mahasiswa menolak reklamasi Pantai Ancol yang menggelar aksi di depan Balai Kota Jakarta Pusat berakhir bentrok dengan polisi. Mereka menolak kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang mengeluarkan izin reklamasi seluas 155 hektar di Pantai Ancol, Jakarta Utara. Bentrokan antara mahasiswa dan polisi pecah saat polisi berusaha memadamkan api dari ban yang dibakar massa. Saling dorong antara mahasiswa dengan polisi pun tak terhindarkan. Massa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa menolak reklamasi, menuntut dibatalkannya izin reklamasi Pantai Ancol seluas 155 hektar dan menuntut janji Gubernur DKI Anies Baswedan saat kampanye pilkada lalu, di mana ia berjanji tidak akan mengizinkan reklamasi Pantai Ancol. Usai beraksi di depan Balai Kota, masa pengunjuk rasa tolak reklamasi Ancol kembali melanjutkan aksinya di kawasan Ancol. Aksi saling dorong juga terjadi saat pengunjuk rasa mencoba merangsak masuk ke dalam kawasan Ancol, namun mendapat penjagaan petugas. Masa kemudian membakar ban bekas, namun petugas keamanan wisata Ancol langsung memadamkan api. Para pengunjuk rasa kemudian memblokade ruas jalan akses masuk ke dalam kawasan Ancol. Masa akhirnya berangsur-angsur membubarkan diri jelang sore hari. Unjuk rasa mahasiswa di depan kantor DPRD Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat berujung ricuh. Masa menuntut pemerintah setempat memperhatikan kesejahteraan petani. Kericuhan terjadi saat masa yang berusaha masuk ke kantor DPRD Kabupaten Bima ditahan aparat kepolisian yang berjaga. Masa didorong keluar pintu gerbang setelah hendak menduduki kantor DPRD setempat. Masa kemudian berunjuk rasa di depan gerbang kantor DPRD sambil membakar ban. Dalam aksinya, masa menuntut agar pemerintah daerah memperhatikan kesejahteraan para petani, terutama menstabilkan harga komoditi hasil pertanian yang sedang anjlok akibat pandemi. Sementara itu pemirsa, unjuk rasa mahasiswa memprotes harga sawit yang rendah di Mamuju, Sulawesi Barat juga berlangsung ricuh. Mahasiswa yang memaksa untuk menemui gubernur dicegat aparat hingga terlibat saling dorong. Aksi penolakan terhadap rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila terus bergulir. Kali ini masa di Lampung Utara dan Surabaya menyuarakan agar RUU HIP ditunda di Prolegnas. Unjuk rasa penolakan tenaga kerja asing kembali bergulir di Kendari, Sulawesi Tenggara. Sementara Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia memastikan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia adalah tenaga ahli, bukan buruh. Kantor imigrasi kembali menjadi sasaran aksi massa yang memprotes kedatangan tenaga kerja asing di Sulawesi Tenggara. Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap Kepala Imigrasi yang meloloskan 261 TKA Cina gelombang 1 dan 2 ke Sulawesi Tenggara di tengah pandemi COVID-19. Sementara terkait TKA Cina, pemerintah menegaskan semua kebijakan sesuai prosedur. Kita beralih ke informasi dari Medan, Sumatera Utara, pemirsa, di mana seorang pria digerebek istrinya yang tengah hamil 5 bulan karena berselingkuh di kamar indekos. Polisi menangkap pria ini karena juga ditemukan bungkusan yang diduga narkoba. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia mendukung langkah Menteri Kelautan dan Perikanan mengizinkan ekspor benih lobster. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Pemirsa, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia mendukung langkah Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang mengizinkan ekspor benih lobster agar nelayan sejahtera. Namun mereka meminta nelayan dan budidaya lokal diperhatikan lebih baik lagi. Menurut Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Yusuf Solihin yang hari ini ke DPR Republik Indonesia, dibukanya ekspor benih lobster membuka peluang baru bagi nelayan. Karena sebelumnya saat benih lobster dilarang ekspor, nelayan kesulitan memanfaatkan hasil tangkapan.
HNSI meminta kepada Kementerian KKP untuk mengkaji beberapa potensi lobster di Indonesia dan seberapa banyak budidaya di Indonesia. Dia juga meminta pemerintah bijaksana menangani masalah ekspor lobster dengan mendorong budidaya lokal. Terkait polemik ekspor lobster, kami hadirkan cuplikan dialog dengan Sekjen Serikat Nelayan Indonesia, Budi Laksana, dan juga penasehat Menteri KKP Bidang Sosial Ekonomi Nimi Zulbainarni dalam program iNews sore tadi. Pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo menjawab terkait nama kader Gerindra yang memiliki izin ekspor benih lobster. Perizinan ekspor benih lobster sempat menuai kontroversi. Pemirsa, Dirjen Kependudukan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mengatakan status buron Joko Chandra tidak terdeteksi karena data belum terintegrasi. Selain itu, status WNI buronan 11 tahun itu belum dicabut meski sejak 2012 Joko Chandra sudah menjadi warga negara Papua Nugini. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji materi terkait Pilpres 2019 yang diajukan politikus Rahmawati Soekarno Putri. Namun putusan ini dianggap tidak bermanfaat karena diputuskan setelah Pilpres 2019. Ratusan nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosuria terlibat adu mulut dengan pihak tergugat. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Pemirsa, ratusan nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosuria terlibat adu mulut dengan pihak tergugat dalam lanjutan sidang penundaan kewajiban pembayaran utang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Para nasabah tidak puas dengan proposal penyampaian perdamaian yang dikeluarkan tergugat. Pemirsa, kita ke informasi di mana seorang anak perempuan menjadi korban pemerkosaan oknum pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lampung Timur Lampung. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung meminta pemerintah segera mengevaluasi dan membekukan P2TP2A. Lalu bagaimana Kementerian Sosial menanggapi kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum pengelola P2TP2A di Lampung Timur? Kami hadirkan kembali cuplikan dialog dengan Menteri Sosial Juliari Batubara dalam program Special Report. Pasangan suami istri yang baru menikah 2 minggu memperkosa dan membunuh bocah di Pasuruan, Jawa Timur. Bahkan pasutri itu mengambil perhiasan emas yang dikenakan bocah yang berusia 4 tahun. Sementara itu, seorang ibu di Batam, Kepulauan Riau nyaris menjadi korban pemerkosaan saat mendaftarkan sekolah sang anak di sebuah SMA negeri. Pelaku melecehkan korban di sebuah gudang kosong di sekolah tersebut. Kasus penggerebekan sebuah diskotik di Kebonjeruk, Jakarta masih bergulir. Kini beredar kabar bahwa sempat terjadi penyekapan pengunjung sebelum penggerebekan berlangsung. Artis Vicky Prasetyo ditahan polisi terkait kasus pencemaran nama baik terhadap mantan istrinya Angel Elga. Selengkapnya usai jeda berikut. Pemirsa, artis Vicky Prasetyo ditahan polisi terkait kasus pencemaran nama baik terhadap mantan istri Angel Elga. Penangkapan Vicky karena menyiarkan tudingan tidak terbukti di layar televisi usai penggerebekan yang dilakukannya pada 19 November 2018. Dua pria yang diduga mencuri motor ditangkap warga. Kasus pencurian motor ini terjadi di wilayah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dua pria ditangkap warga saat akan mencuri motor terjadi siang kemarin. Sebelum dibawa ke kantor polisi, dua pelaku sempat menjadi bulan-bulanan warga. Sebelum tertangkap, gerak-gerik dua pria ini mengundang kecurigaan karena mondar-mandir menggunakan sepeda motor. Salah satu pelaku kemudian turun dan berusaha membongkar kunci sepeda motor. Bahkan salah satu pelaku sempat mendorong sepeda motor hingga kemudian ditangkap warga. Seorang wanita tewas setelah terjun dari lantai 13 sebuah hotel di Jakarta Pusat. Jasad langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Pemirsa, Maria Pauline Lumowa, buronan dalam kasus pembobolan Bank BNI senilai 1,7 triliun rupiah, dikabarkan akan tiba di Indonesia besok siang. Maria rencananya dibawa langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dari Serbia. Buronan kasus pembobolan Bank BNI, Maria Pauline Lumowa, dikabarkan akan tiba di Indonesia Minggu siang pukul 11. Pemulangan ini dilakukan usai
Kemenkumham berhasil menyelesaikan proses ekstradisi terhadap Maria dari Serbia. Maria Pauline Lumowa merupakan salah satu tersangka dalam kasus pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru melalui letter of credit fiktif. Pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003, Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai 136 juta dolar Amerika Serikat dan 56 juta euro kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki Maria dan Adrian Waworontu. Total pinjaman senilai 1,7 triliun rupiah berdasarkan kurs saat itu. Pemirsa, kita ke informasi di mana hendak membeli buku untuk mengajar, seorang guru honorer di Palembang, Sumatera Selatan, pingsan usai dipukul jambret di pinggir jalan. Korban trauma karena kehilangan ponsel dan tas, serta nyaris kehilangan nyawanya. Pemirsa, usai ditangkap dua provokator pembongkaran paksa peti jenazah COVID-19 uji swab test, kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Pemirsa, Menkumham Yasona Lawli membawa buronan pelaku pembobolan BNI Maria Pauline Lumowa dari Serbia. Maria buronan dalam kasus pembobolan Bank BNI senilai 1,7 triliun rupiah. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli membawa kejutan dari kunjungannya ke Serbia. Delegasi yang dipimpinnya sukses menyelesaikan proses ekstradisi terhadap buronan pelaku pembobolan Bank BNI Maria Pauline Lumowa dari negara tersebut. Kemenkumham secara resmi menyelesaikan proses handing over atau penyerahan buronan atas nama Maria dari pemerintah Serbia. Keberhasilan menuntaskan proses ekstradisi ini, pemirsa, tidak lepas dari diplomasi hukum dan hubungan baik kedua negara. Selain itu, proses ekstradisi ini juga menjadi buah dari komitmen pemerintah dalam upaya penegakan hukum yang berjalan panjang. Yasona Lawli menyebut pemulangan ini sempat mendapat gangguan, namun pemerintah Serbia tegas pada komitmennya untuk mengekstradisi Maria Pauline Lumowa ke Indonesia. Sebelumnya memang Indonesia dan Serbia belum terikat perjanjian ekstradisi, namun lewat pendekatan tingkat tinggi dengan para petinggi pemerintah Serbia dan mengingat hubungan sangat baik antara kedua negara, permintaan ekstradisi Maria Pauline Lumowa dikabulkan. Sempat ada upaya hukum dari Maria untuk melepaskan diri dari proses ekstradisi, juga ada upaya dari salah satu negara Eropa untuk mencegah ekstradisi terwujud. Presiden Serbia Aleksandar Vučić juga kembali menggarisbawahi komitmen tersebut. Proses ekstradisi ini salah satu dari sedikit di dunia yang mendapat perhatian langsung dari kepala negara. Lasona juga menyebut ekstradisi Maria Pauline Lumowa tak lepas dari asas resiprositas atau timbal balik karena sebelumnya Indonesia sempat mengabulkan permintaan Serbia untuk mengekstradisi pelaku pencurian data nasabah Nikolo Iliev pada 2015. Dan sebagai catatan pemirsa, Maria Pauline Lumowa merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat letter of credit fiktif. Pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003, Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai 136 juta dolar Amerika Serikat dan 56 juta euro atau sama dengan 1,7 triliun rupiah dengan kurs saat itu kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworontu. Aksi PT Gramarindo Group diduga mendapat bantuan dari orang dalam karena BNI tetap menyetujui jaminan tersebut dari Dubai Bank Kenya, Rosebank Switzerland, Middle East Bank Kenya, dan The Wall Street Banking Corp yang bukan merupakan bank korespondensi Bank BNI. Juni 2003, pihak BNI yang curiga dengan transaksi keuangan PT Gramarindo Group mulai melakukan penyelidikan dan mendapati perusahaan tersebut tidak pernah melakukan ekspor. Dugaan ini kemudian dilaporkan ke Mabes Polri, namun Maria Pauline sudah lebih dulu terbang ke Singapura pada September 2003 alias sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka
oleh tim khusus yang dibentuk Mabes Polri. Maria belakangan diketahui keberadaannya di Belanda pada 2009 dan sering bolak-balik ke Singapura. Pemerintah Indonesia sempat 2 kali mengajukan proses ekstradisi ke pemerintah Kerajaan Belanda, yakni pada 2010 dan 2014, karena Maria ternyata sudah menjadi warga negara Belanda sejak tahun 1979. Namun kedua permintaan itu direspons dengan penolakan oleh pemerintah Kerajaan Belanda yang malah memberikan opsi agar Maria disidangkan di Belanda. Upaya penegakan hukum lantas memasuki babak baru saat Maria Pauline Lumowa ditangkap oleh NCB Interpol Serbia di Bandara Internasional Nikola Tesla, Serbia, 16 Juli 2019. Delegasi Indonesia pimpinan Yasona Lauli dijadwalkan tiba di tanah air bersama Maria Pauline Lumowa pada Kamis esok hari. Pemirsa, kita ke informasi di mana 2 provokator pembongkaran paksa peti jenazah COVID-19 di Jeneponto, Sulawesi Selatan menjalani swab tes. Keduanya juga sudah dibawa ke Mapolres Jeneponto untuk diperiksa lebih lanjut. Ratusan siswa sekolah calon perwira Angkatan Darat secapa AD terkonfirmasi positif COVID-19. Selain institusi pendidikan kenegaraan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga mengisolasi pegawainya karena terindikasi COVID-19. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengumumkan 2 klaster baru, yakni industri dan institusi pendidikan kenegaraan. Dari hasil tes swab di secapa AD, ada sekitar beberapa siswa terkonfirmasi positif COVID-19. Beberapa di antaranya sudah dirawat di Rumah Sakit Dustira dan RSPAD Gatot Subroto. Pemprov dan gugus tugas Jawa Barat akan menggelar swab tes kepada keluarga dan warga sekitar secapa AD untuk menekan penyebaran COVID-19. Sementara di Jakarta, sejumlah pegawai Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terinfeksi COVID-19. Kemendikbud menutup gedung D selama 14 hari sejak 6 Juli. Seluruh ASN bekerja dari rumah sesuai surat edaran yang dikeluarkan oleh Sekretaris Ditjen Dikti. 15 orang dinyatakan reaktif COVID-19 setelah mengikuti rapid test di lingkungan Ditjen Dikti 2 Juli lalu. Pemirsa, peringatan detik-detik proklamasi Republik Indonesia ke-75 tetap akan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Untuk peringatan tahun ini, pemerintah secara resmi meluncurkan program Bulan Kemerdekaan dalam rangka menyambut HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. AC Milan raih kemenangan fantastis saat mengalahkan Juventus 4-2. Selengkapnya di informasi mancanegara berikut usai jeda. Anda kembali di iNews Malam, pemirsa. Dikenal kerap meremehkan kasus COVID-19 di negaranya, Presiden Brazil Jair Bolsonaro akhirnya terkonfirmasi positif COVID-19. Kini Brazil pun menduduki peringkat kedua negara dengan kasus COVID-19 terbanyak setelah Amerika Serikat. Pemirsa, Australia kembali memberlakukan lockdown setelah lebih dari 100 kasus COVID-19 kembali muncul dalam sehari. Lockdown akan diberlakukan selama 6 pekan ke depan. Kita ke informasi olahraga, pemirsa. Big match Serie A Italia antara AC Milan melawan Juventus berakhir dramatis. Tuan rumah AC Milan yang sempat tertinggal 2 gol mampu mengembalikan keadaan dan menang 4-2. Sementara pada laga lainnya upaya Lazio mengejar Scudetto musim ini kian berat usai dikalahkan Lecce 2-1. Pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Akhirnya saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.